Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show dan saya masih bersama dengan para narasumber di studio dan bergabung saat ini melalui sambungan virtual ada dua kepala daerah muda. Saya ingin menyapa satu persatu Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Emil Dardak. Selamat malam Mas Emil. Selamat malam Mbak Nana. Oke, dan ada Wali Kota Medan Bobi Nasution. Selamat malam Mas Bobi. Selamat malam Mbak Nana. Oke, saya mau ke Mas Emil dulu, nanti saya baru ke Mas Bobi dan saya lanjut nanti dengan para narasum di studio. Mas Emil, sebagai kepala daerah yang muda, tantangannya ini apa saja menjadi kepala daerah yang biasanya birokrasi ini dipenuhi oleh orang-orang tua? Susah nggak, Mas Emil? Ya tentunya saya sebagai kepala daerah di Jawa misalnya, ini kan tentu juga ada sebuah kultur walaupun kita sebagai istilahnya bangsa timur ya, artinya Asia semua punya sama respect for elderly dan lain-lain. Ya tentunya akan berbeda ritmenya. Kita membedakan bagaimana kita bicara dengan orang yang lebih tua itu adalah bagian dari keseharian kita. Nah kali ini yang lebih tua adalah dalam konteks hierarki adalah yang istilahnya di bawah kita misalnya gitu. Nah ini yang kemudian tentunya saya selalu mengatakan respect itu tidak muncul hanya karena kita punya jabatan. Jadi kita nggak bisa cuma main suruh-suruh, harus kalau istilahnya slogannya kita kudu iso ngelakoni gitu ya. Jadi harus nyontoin. Jadi saya mengalami waktu awal dulu bupati, saya kadang-kadang ya saya kerjain gitu. Saya kerjain sendiri PowerPoint-nya dulu satu kali atau dokumen saya rapin. Dan pernah ada satu peristiwa waktu mau membenahi laporan kinerja, saya kasih waktu 3 jam mereka balik. Saya tanya gimana, ternyata apa yang arahan yang sudah saya kasih contoh belum dilakuin. Ya saya menghukumnya dengan cara saya suruh mereka duduk di depan saya ngetik sampai tengah malam. Jadi saya bilang karena kalian nggak ngelakuin apa yang saya minta, saya jadi harus kayak begini. Nah tentu itu satu pesan yang subtle, yang agak ya istilahnya pesan yang agak halus, bahwa jangan sampai saya harus kayak gini 2 kali. Gitu. Jadi kita nggak cuma bisa dengan bentak-bentak dan marah-marah biasa, itu agak beda lah pendekatannya. Oke, tapi jadi lebih repot berarti ya kepala daerah muda ini menghadapi birokrasi yang penuh dengan senioritas gitu. Kalau tadi kita lihat kayaknya berat banget, kayaknya repot banget gitu Mas. Saya rasa leadership juga udah mulai bergeser ya sekarang gitu. Jadi kita juga sekarang berhadapan dengan pekerjaan yang lebih menuntut kreativitas. Jadi orang tuh bukan rajin hanya diukur dari berapa jam dia kerja, tapi berapa kualitas dari setiap detik yang dia habiskan untuk kerja. Jadi relasi kerja juga akan berubah gitu. Nggak bisa feodal kayak dulu lagi kok gitu. Jadi kebetulan iramanya juga mulai jalan seiring gitu sebenarnya. Oke, saya mau ke Mas Bobi dulu. Mas Bobi, ini sebagai menantunya Presiden Jokowi, kemudian Anda politisi muda juga di PDI Perjuangan. Mas Bobi, apakah kemudian banyak yang suka meng-underestimate Anda? Suka meremehkan Anda begitu ya, terutama society, terutama di lingkungan birokrasi, apakah ini Mas Bobi mah masih muda, anak kemarin sore, kepala daerah kemarin sore, jadi sering nggak sih Mas dapat cap seperti itu? Ya tentunya setiap kita masuk ke area baru, kita masuk ke arena yang baru bagi kita sendiri tentunya punya tantangan tersendiri. Sama seperti setiap kita masuk ke area apapun ya, bukan hanya di dunia politik, di dunia ekonomi, dunia bisnis juga, semua pasti mempertanyakan kemampuan kita di bidang tersebut. Ya sama, saya rasakan juga ketika masuk ke dunia politik, dunia birokrasi, kira-kira apa sih yang bisa dibawa seorang Bobi Nasution, anak muda yang mungkin orang mikir hanya memanfaatkan kesempatan. Nah ini yang harus kita buktikan. Memang kalau kita akui, kalau untuk popularitas ya, kita bilang pada saat dulu pencalonan, untuk popularitas kita sangat terbantu. Kita tidak akan pungkiri itu. Bagaimana saya bisa lebih terkenal secara otomatis sebagai Bobi Nasution, namun tantangan berikutnya di politik bukan hanya masalah popularitas, bagaimana kita bisa diterima. Diterima ini bukan hanya dari background terbelakang keluarga, tapi background dari pola pikir, background dari cara kerja kita, inovasi kita di daerah. Ini yang sangat kedepannya membuktikan apakah benar-benar kita bisa diterima di dunia politik, di dunia birokrasi,
Sehingga yang bisa membuktikan itu nanti adalah kepuasan masyarakat dan juga kenyamanan kerja di internal birokrasi. Ya. Hari ini saya pimpin di Kota Medan. Nah ini bagaimana akselerasi kecepatan dari teman-teman di ASN di Ibu Kota Medan menangkap apa Baik. yang diarahkan. Ini menjadi bukti lah menurut Oke. saya bagaimana keberhasilan seorang kepala daerah dengan segala beban di pundaknya, belakangnya itu bisa diterima atau tidak itu. Oke, kayaknya itu bebannya berat banget ya. Tadi suara hatinya Mas Bobi langsung itu kayaknya. Bebannya berat banget. Oke, Mas Bobi, kalau kita lihat belakangan ini Anda sering sekali mengikuti jejak mertua, jejaknya Presiden Jokowi, belusukan. Kemudian kemarin kita lihat videonya marah-marahin preman, begitu ya. Sidak itu gimmick politik atau itu memang gaya politiknya kepala daerah muda? Bukan gimmick, bukan gaya, tapi itu yang diperlukan menurut saya ya. Oke. Yang diperlukan setiap kepala daerah karena kita punya jenjang pemerintahan dari pemerintah kabupaten kota, provinsi dan tingkat pusat. Semua itu harus bisa memastikan apa yang kita programkan itu berjalan. Nah kalau kami di tingkat 2, di tingkat kabupaten kota itu kan benar-benar langsung programnya harus menyentuh ke masyarakat langsung dan bisa diterima dan dipahami oleh masyarakat. Percuma kita buat program sebanyak-banyaknya, kebijakan sebanyak-banyaknya, tapi kalau yang menerima hanya sekian persen itu nggak ada artinya menurut saya. Jadi yang perlu kami sampaikan di sini ketika turun ke lapangan, menyapa masyarakat, terlihat seperti gimmick, tapi kita ingin memastikan dari setiap program kita, dari setiap kebijakan kita, kira-kira masyarakat minimal sudah pernah dengar tidak gitu. Kalau misalnya mereka sudah pernah dengar, pertanyaan berikutnya apakah mereka sudah mengikuti? Dan ketika mereka sudah mengikuti, apakah dari kebijakan itu masih ada yang kurang pas dengan adat istiadat misalnya di daerah atau dengan kebiasaan kita di daerah ada yang kurang pas. Nah itu kemudian sebagai bahan referensi kita untuk bisa mengevaluasi kebijakan atau program dari daerah itu sendiri. Itu bila turun ke lapangan. Ya, terakhir Mas Bobi singkat saja, kalau menurut Mas Bobi, perasaannya Mas Bobi menjadi menantunya presiden, kemudian menjadi kepala daerah itu memberikan privilege nggak? Nggak mungkin nggak bawa privilege, karena menteri-menteri pasti datang semua untuk ke sana. Bantuin gitu untuk membangun. Itu tadi saya bilang, kalau untuk pribadi pada saat masuk ke politik, privilege-nya adalah orang sudah banyak kenal. Siapa Bobi Nasution, mungkin untuk meningkatkan popularitas lebih gampang. Tapi berikutnya bagaimana meningkatkan elektabilitas, bagaimana kita bisa diterima bukan hanya sebagai keluarga presiden, tapi bagaimana kita diterima sebagai orang yang bisa membangun membangun daerahnya, bisa membawa perubahan di daerahnya. Ini yang menjadi tantangan berikutnya. Itu menurut saya. Oke, baik. Ke Mas Emil lagi. Mas Emil, apa kemudian yang membedakan gaya politiknya politisi muda ataupun kepala daerah muda dengan para kepala daerah yang udah old school saya sebutnya ataupun senior lah, gimana? Ya, saya ngelihat sebenarnya ya contohnya kita lihat deh Pak Jokowi, Pak Presiden itu kan beliau kan kalau ngomong generasi kan ya tentunya ya itu ya senior tapi kan rasanya muda ya. Jadi saya ngerasakan loh di birokrasi justru tim yang muda nggak selalu progresif, yang tua nggak selalu kolot gitu. Jadi saya kok nggak pengen terlalu mengkotak-kotakan ya antara tua dan muda terus terang gitu. Menurut saya kembali kepada open mindedness-nya gitu, kepada seberapa kita mau cari terobosan karena penetrasi teknologi sekarang terjadi di semua generasi kok gitu. Ternyata rata-rata yang membedakan tuh sebenarnya mungkin latar belakangnya kali ya gitu. Jadi pergaulannya dan lain-lain gitu. Tapi kalau misalnya kelamaan di birokrasi, mereka yang usianya masih early 30s tuh ada juga loh yang sangat istilahnya udah lebih birokratis daripada yang lebih tua gitu. Itu terjadi. Jadi saya sendiri agak menghindari mengkotak-kotakan antara tua dan muda.
Oke, oke. Terima kasih Mas Emil dan juga Mas Bobi sudah bergabung. Saya ingin meminta tanggapan dari Adri. Adri, tadi Anda lihat bahwa ini 2 orang kepala daerah muda, mereka kayaknya bebannya cukup berat ya. Tapi mereka punya cara masing-masing untuk bisa meyakinkan birokrasinya, meyakinkan pemilihnya di daerahnya masing-masing untuk bisa menerapkan gaya berpolitiknya. Ya. Anda melihatnya begitu juga, bahwa memang ada kesulitan gitu. Tadi kan pertanyaan sebelumnya kayak tentang mungkin nggak kalau nggak punya background keluarga Ya, politik ya, bisa ya. main di sini. Oke. Nggak tahu ya, tapi pribadi gitu dan gue rasa ini mewakili yang lain. Dengan banyaknya pilihan karir yang tersedia, gue rasa dalam ngambil ranah politik tuh bukan first choice lagi. Oke. Jadi kalau emang ya susah ada regenerasinya karena banyak option yang tersedia gitu. Jadi buat saya pribadi sih punya background keluarga politik atau nggak punya keluarga politik ya nggak gitu. Ya silahkan aja nggak apa-apa gitu. Karena yang nggak punya keluarga politik juga nggak ikutan main gitu. Tapi mungkin dari saya satu gitu. Kalau emang ada ya just address the elephant in the room gitu menurut gua, daripada ngaku-ngaku, bukan ngaku sih maksudnya kayak prestasinya ini tapi warga sipil akan kayak tapi kan lu saudaranya ini. Maksudnya nggak gitu. perlu ditutupin, Nggak usah kayak Mbak ditutupin, Sarah maksudnya tadi kan nggak memang menutupi nama belakangnya memang Iya, Jayadi Kusuma, udah, Mas taruh Bobi, aja. Mas Bobi, Mas Emil juga Iya, mengatakan taruh bahwa aja. orang tuanya adalah pejabat. Farah juga mengatakan seperti itu, artinya nggak usah ditutup-tutupin. Ya mungkin kalau mau ada perbedaan muda dan tua, gua rasa politisi muda lebih baik bisa self ridicule gitu ya, jangan jadi figur yang untouchable gitu. Iya. Ya udah jadi sesuatu yang bisa reachable aja gitu. Once lu punya flow juga kayak kita banyak relatability gitu. Kalau sekarang ditanya ke anak-anak mahasiswa yang nonton di sini juga paling nggak ada yang mau karir di politik, so kita bolak-balik nih ngomongnya regenerasi, kalian juga nggak akan mau, ya udahlah ya terusin aja yang punya keluarga politik, it's okay gitu. Oke, Just sama address seperti it. punya perusahaan, Iya, silakan diteruskan. Ya tapi address it aja Itu gitu. yang harus diubah loh. Itu kalau Loh, nggak, Kalau tapi lebih gini, banyak maksud gua- anak muda masuk ya harus yang Nggak, tapi maksud di gua- luar dari keluarga yang harus bisa masuk juga. What I'm trying to say adalah kalau memang track record lu valid, punya background Enggak, keluarga of politik course. tidak akan mencederai itu gitu. I think the problem is now yang punya background keluarga politik tidak pernah mau nge-address ini, tapi ditutupin dulu terus ngambil prestasi, sementara semua skeptis kayak lu ini. Udah address it aja dulu. Ya emang gini Oke. kenapa emangnya udah gitu. Iya, iya. Mas, Then move on. Oke, Mas Tata, memang realita di lapangannya seperti itu ya, bahwa banyak anak muda kemudian yang apatis terhadap politik dan di satu sisi hanya orang-orang yang kemudian punya background pejabat yang bisa maju, ya udah silakan aja gitu. Pertama terkait dengan keluarga pejabat, darah biru, politik dinasti dan istilah-istilah lain ya. Yang harus kita judge adalah prosesnya, Oke. bukan latar belakangnya. Right. Itu sesuatu yang nggak bisa ditolak gitu Ya. ya. Di seluruh negara maju pun tidak ada pembatasan mengenai politik darah biru. Ya. Tetapi yang dibuat menjadi lebih matang adalah prosesnya. Ada uji kepada mereka gitu Oke. kan. Sarah tadi udah bercerita tentang bagaimana proses di internal partainya, bahkan dia sudah mengalami yang namanya kalah, walaupun dengan beban berat disebut sebagai darah biru gitu ya. Mas Emil dan Mas Bobi juga sudah diuji langsung, diuji ke masyarakat. Kalau Mas Bobi kalah, mungkin yang akan kena malunya juga kemarin Pak Jokowi. Ini kalau kita bicara dalam konteks beban persepsi ya. Tetapi ada proses-proses yang sifatnya black box, seakan-akan bisa diberikan tanpa peduli apapun persepsi publik, langsung ada posisi di puncak yang kemudian nggak bisa ditolak oleh siapapun, dan itu mempengaruhi demokratisasi. Itu yang saya tolak. Oke. Dengan segala hormat saya sebut nama saja, Mas AHY Oke. langsung keluar, tiba-tiba langsung jadi ketua umum. Oke. Buat saya itu satu proses yang terlalu mengintervensi. Ya. Ini bicara proses ya, bukan tentang Mas AHY-nya sendiri. Ya, ya, Jadi kita harus menjaga prosesnya itu gitu, yang harus tetap ada. Gitu. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pikir yang paling penting begini, kalau terkait dengan apatisme dari anak muda untuk masuk dalam politik. Saya juga tidak ingin melihat situasi yang sebaliknya. Semua berlomba ingin masuk politik, tapi dalam konteks hanya ingin menjadi seorang generalis, pemangku kebijakan, pembuat kebijakan, lalu kemudian tidak tahu pengen berbuat apa. Malah yang membedakan anak muda, ketika mereka menguasai informasi, mereka harus menjadi orang yang paling teknokratis ketika Oke. mereka menjadi pembuat kebijakan. Ya. Mereka harus menjadi ahlinya ketika mereka masuk DPR. Come on. Mereka tahu, gue ahli di bidang ini, gue pengen masuk di Komisi Ya. 10. Oke. Gue ahli di bidang ini, Ya. gue pengen berkiprah dan mengubah pola yang ada di Komisi 1. Ya. Itu yang bisa membuat anak muda menjadi produktif ketika mereka masuk dalam politik. Oke, oke. Mantap. Oke, Mbak Sarah, Farah, silakan ditanggapi. Nanti saya mau ke Mas Bobi dan juga Mas Emil lagi. Mbak Farah dulu deh. Monggo, monggo. Gimana? Ya itu tadi silakan ditanggapi. Apatisme itu muncul. Apatisme itu muncul dari anak-anak muda bahwa ya udahlah silakan aja lah yang backgroundnya anak pejabat meneruskan aja dinastinya jadi politisi gitu. Tapi tidak usah menutupi gitu. Betul, karena menurut saya pribadi
terlepas dari backgroundnya apa, kalau kita melihat dari orangnya langsung ya, ketahuan kok mana yang punya background bisa kerja, mana yang punya background, mohon maaf misalnya nggak bisa kerja. Oleh karena itu, kalau misalnya seperti saya nih, saya di underestimate mungkin karena background saya juga, kemudian perempuan, masih muda, jadi underestimate itu triple nih. Ya kita buktikan aja dengan kerja-kerja kita, nanti juga lama-kelamaan orang bisa melihat bahwa, oh ini memang ada isinya, memang kita kerja. Jadi saya rasa masyarakat juga pintar menilai mana yang worth it, mana yang tidak. Oke, Mbak Sarah silakan. Tadinya mungkin saya salah satu yang setuju mengatakan bahwa anak muda apatis. Kalau sekarang saya justru mau menantang hal itu. Kenapa? Karena selama saya menjadi ketua umum di tahun ini gitu ya, baru jadi sebenarnya untuk Tidar, dan juga melihat dari waktu saya maju di Pilwalkot Tangerang Selatan. Setiap kali kita melihat trending issue, hot issue di media, mau media sosial maupun juga media mainstream, itu politik sering banget loh diangkat. Sedangkan konsumernya kan mayoritas adalah anak muda. Jadi bukan berarti mereka apatis, tapi apa yang terjadi, mereka frustrasi dan merekanya marah dan akhirnya mungkin kesannya apatis karena ya udahlah terserah dia mau kayak gimana. Tapi bukan apatis, mereka mau untuk ayo dong berubah, ayo dong kita. Nah ini yang mau dari tadi saya sampaikan. Kalau memang nggak suka dengan mau itu prosesnya ataupun hasilnya, masuklah ke dalam sistemnya. Make something. Make something, jangan cuma mengkritik gitu kan, tapi terus nggak mau ikut tangannya ikut kotor untuk membuat perubahan itu gitu. Dan kalau misalkan tadi dikatakan ya bahwa serahkan aja kepada keluarga-keluarga tersebut. Fine, bukan saya mengatakan bahwa oh itu nggak bisa dan seterusnya. Itu kan selalu dari dulu adalah judgment dari luar ya, is perspective. Privilege is an external perception gitu loh. Tapi tinggal kembali lagi, kalau misalkan dari kemarin dikatakan bahwa oligarki have to go dan pemuda harus masuk. Ya kalau misalkan pemudanya nggak mau masuk, sampai kapan kita mau berubah gitu. Itu berarti yang harus diyakinkan supaya anak muda mau masuk ke dalam politik. Meskipun banyak yang apatis. Saya ingin tanya ke dua kepala daerah muda yang pemilihnya harusnya banyak ya, karena kan kepala daerah itu dipilih langsung. Ke Mas Emil dulu. Mas Emil, ini banyak anak muda yang kemudian apatis dan ya frustasi begitu ya, dan akibatnya banyak yang nggak mau masuk ke dalam politik. Ini bagaimana kemudian Anda meyakinkan, apalagi nanti pemilih 2024 pilkada ataupun pemilu itu jumlahnya hampir 60%. Iya, saya setuju tadi Mbak Saras bilang, sebenarnya apatis itu bukan berarti mereka nggak tertarik gitu, tetapi lebih istilahnya skeptis ya gitu. Nah bahaya skeptis itu bagus, tapi kalau berlebihan akhirnya pilihannya jadi pragmatis, itu yang kita takut. Nah pragmatis itu artinya satu, wani piro, atau dua, ya udahlah pokoknya popularity contest kayak American Idol, Indonesian Idol gitu, yang seru-seru aja yang dipilih gitu, tapi nggak mau mendalami substansi. Jadi saya senang apa yang disampaikan oleh Mas Yunarto tadi, bagus tuh anak-anak muda tuh harus punya passion untuk jadi teknokrat gitu. Kayak saya hampir 15 tahun saya berkarir di infrastruktur, di World Bank, di penjaminan infrastruktur, baru masuk gitu. Jadi bukan berarti, oh ini saya muda terus saya bisa gitu. Saya tahu banget Mas Bobi, kita sering diskusi bagaimana beliau jatuh bangun jalanin bisnis, nggak instan tiba-tiba mau jadi wali kota juga gitu. Jadi memang nggak instan. Ya walaupun khusus mengenai bab Mas AHY saya punya pandangan beda, tapi nggak mungkin kita bahas di sini. Nanti bahas di episode berikutnya. Saya punya pandangan beda. Tapi kembali lagi saya setuju yang Mas Yunarto sampaikan mengenai jangan sampai anak muda kemudian pengen langsung jadi semua ambil jalurnya harus menjadi politisi, tapi kepedulian politik itu dimulai dengan be more substantive dalam menentukan decision, gali lebih dalam, jangan main di level yang superficial aja, tapi masuk lebih dalam lagi untuk memahami siapa sih orang ini, apa track recordnya, itu kira-kira. Oke, Mas Bobi, bagaimana kemudian Anda meyakinkan pemilih muda untuk bisa bergabung, berkontribusi dalam politik? Jualannya apa nih Mas Bobi? Jualannya ya sebenarnya kalau menurut saya dari Mas Emil, Mbak Sarah dan yang menyampaikan tadi, saya rasa saya sangat sepakat, tapi yang perlu kita simpulkan menurut saya adalah bagaimana ekosistem politik kita, menurut saya Mbak ya, ekosistem politik kita untuk anak-anak muda ini karena bisa lebih dikembangkan lagi. Tadi seperti saya dengar tadi, saya lupa tadi, mohon maaf, karena sekarang kita sudah banyak pilihan, bisa masuk ke dunia karir dari segala macam pilihan. Kita mungkin
menjadikan politik ini jadi pilihan nomor kesekian. Oke. Kenapa? Karena ekosistem pembentuk karir di politik itu mungkin yang hari ini ada bukan hanya dari, mohon maaf, bukan hanya dari kepala daerah hari ini yang muda-muda saja yang sudah berkarir di politik bisa membentuknya, namun semuanya menurut saya, baik itu organisasi yang hari ini misalnya organisasi untuk membuat leadership, menimbulkan jiwa leadership, tapi apakah goals-nya akan ke politik? Apakah goals dari leadership ini akan dibawa ke politik semua atau bawa leadership ke arah mana? Ini yang sebenarnya yang harus kita bisa ciptakan adalah ekosistem leadership kepolitikan ini yang hari ini menurut saya ya yang menjadi PR di Kota Medan ini adalah yang harus betul-betul kita bisa pastikan. Karena kalau ekosistemnya nggak kita perbaiki, ekosistem anak muda untuk masuk ke politik, sekeras apapun kita bilang anak muda ini harus masuk ke politik, kalau mereka tidak nyaman di dunia politik ini tadi ujung-ujungnya adalah apatis kepada dunia politik. Jadi yang pertama menurut saya adalah ekosistem untuk di Kota Medan ya. Saya lihat skup Kota Medan, saya rasa ekosistem anak muda yang harus diarahkan, dibuat nyaman lah ekosistem politik ini. Baik. Terima kasih Mas Bobi, Wali Kota Medan, Mas Bobi Nasution, dan sebelumnya ada Wakil Gubernur Jawa Timur, Mas Emil Dardak. Terima kasih dua kepala daerah muda sudah bergabung pada malam hari ini. Semoga Anda berdua bisa menjaring sebanyak-banyaknya anak muda untuk bisa terjun berkontribusi dalam politik dan tetap anti korupsi, karena itu adalah salah satu isu yang menjadi concern anak muda pada pemilu Pilkada 2024. Anak muda sangat concern dengan isu anti korupsi. Terima kasih sekali mas-mas semuanya sudah bergabung, dan setelah ini saya ingin tanya kepada semua narasumber saya yang ada di studio soal bagaimana politisi muda menanggapi kritik dan bagaimana tanggapan dari teman-teman mahasiswa. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.